Selamat pagi teman-teman, Shalom. Hukum Taurat memiliki suara, dan ketika ia berbicara dengan jelas. Ia menyatakan kebenaran tentang dosa. Ia mengungkapkan apa yang salah. Roma 3 ayat 20 mengatakan bahwa melalui hukum Taurat datang pengetahuan tentang dosa. Itu berarti hukum Taurat tidak pernah dimaksudkan untuk membuatmu menjadi benar. Hukum itu dimaksudkan untuk membuat masalah menjadi tidak bisa disangkal. Ia membawa kejelasan, tetapi tidak membawa kebebasan. Ketika hukum Taurat berbicara, ia menghasilkan kesadaran, bukan transformasi. Ia menunjukkan di mana kamu gagal, tetapi tidak mengangkatmu keluar dari kegagalan itu. Ia bisa menunjuk noda, tetapi tidak bisa membersihkannya. Itulah sebabnya mengandalkan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah akan selalu membuatmu terjebak dalam siklus yang sama. Kamu bisa melihat masalahnya lebih jelas, tetapi kamu tidak bisa keluar darinya melalui usaha. Hukum Taurat tidak pernah memiliki otoritas untuk menyatakanmu benar. Ia hanya bisa menyatakan kondisi dirimu di luar Kristus. Dan pernyataan itu tidak menyenangkan. Ia membuka rasa bersalah dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Namun, bahkan dalam hal itu, ia menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar yang dibutuhkan. Beberapa pengajaran hari ini masih menempatkan orang di bawah suara yang sama. Mereka terus-menerus menyoroti dosa, terus-menerus mengukur perilaku, dan terus-menerus mengingatkan orang akan kekurangan mereka. Seolah-olah kesadaran saja bisa menghasilkan perubahan. Tapi peningkatan kesadaran tanpa solusi yang sudah selesai hanya memperdalam frustrasi. Itu membuat orang semakin tahu masalah mereka tanpa pernah mengalami kebebasan darinya. Pembenaran bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh hukum Taurat. Karena pembenaran tidak didasarkan pada performa. Pembenaran didasarkan pada sebuah keputusan. Dan keputusan itu harus datang dari luar dirimu. Roma 5 ayat 1 mengatakan bahwa kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini berarti keputusan itu sudah dinyatakan. Ketika Allah membenarkan, Dia tidak mengabaikan dosa. Dia menyatakan bahwa dosa telah sepenuhnya diselesaikan melalui Yesus. Salib bukanlah sebagian, itu sempurna. Jadi pernyataan atas hidupmu bukan bersalah, bukan ditunda, bukan bersyarat, tetapi benar. Dan pernyataan itu tidak rapuh, itu final. Ini mengubah cara kamu mendekati Tuhan secara total. Kamu tidak datang kepadanya dengan harapan untuk diterima. Kamu datang dari posisi sudah diterima. Kamu tidak berusaha mendapatkan damai. Kamu hidup dari damai. Hukum Taurat tidak pernah bisa memberikan itu karena memang tidak dirancang untuk menetapkan posisi kamu. Ia membuat semuanya tetap terbuka, tidak terselesaikan, dan bergantung pada performamu. Tidak ada campuran dalam apa yang Yesus telah lakukan. Dia tidak membawa kamu setengah jalan menuju kebenaran, lalu membiarkan sisanya bergantung padamu. Dia membenarkanmu sepenuhnya. Itu berarti tidak ada lagi yang bergantung di atas kepalamu. Tidak ada tuduhan yang masih harus dijawab. Tidak ada standar yang masih harus dipenuhi agar kamu menjadi benar di hadapan Allah. Ketika kamu memahami ini, tekanan di dalam mulai terangkat. Kebutuhan terus-menerus untuk mengukur diri mulai memudar. Pertanyaan, apakah kamu sudah cukup menjadi tidak lagi mengikatmu? Bukan karena standarnya diturunkan, tapi karena Yesus telah memenuhinya sepenuhnya bagimu. Apa yang dituntut hukum Taurat telah Dia genapi.
Jadi kamu tidak hidup di bawah suara yang terus mengingatkanmu akan rasa bersalah. Kamu hidup dari karya yang sudah selesai yang telah menghapusnya. Hukum Taurat menunjukkan di mana posisimu dahulu. Tapi Kristus telah menetapkan di mana posisimu sekarang. Kamu telah dibenarkan, dan karena itu kamu memiliki damai sejahtera dengan Allah. Haleluya. Bukan suatu hari nanti, bukan jika kamu performanya baik, tetapi sekarang juga melalui Yesus. Praise the Lord ya, for salvation that is so free by grace ya, through faith. Give thanks to the Lord for everything He has done for us. And out of that, gratitude will flow fruits. Bukan karena takut, ya, bukan, dan itu tidak akan jadi license to sin ya. No. Jangan salah teman-teman. Justru out of that heart of gratitude, the good works that have been prepared for you, you will do. Yeah. So God bless you. Have a great Tuesday, and see you again tomorrow. Bye-bye.